Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi teman-teman semua dan dosen yang saya hormati. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta sholawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 4 terdiri dari saya, Rasya Hayaulia sebagai moderator, sekaligus presentator, dan teman-teman saya yaitu Nando Pratama sebagai presentator pertama, Safiana Afanza sebagai presentator kedua, saya sendiri sebagai presentator ketiga, Muhammad Naufal Hermayadi sebagai presentator keempat, dan Anis Maulina Kusyi sebagai presentator terakhir. Pada hari ini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pancasila sebagai Ideologi Terbuka. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia mengandung nilai-nilai kebangsaan, yaitu cara berpikir dan cara kerja perjuangan bangsa. Diterimanya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan negara membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila harus selalu dijadikan landasan pokok, landasan fundamental bagi pengaturan serta penyelenggaraan negara. Mempelajari Pancasila lebih dalam menjadikan kita sadar bahwa sebagai bangsa Indonesia yang memiliki jati diri dan harus diwujudkan dalam pergaulan hidup sehari-hari, menjadikan kita sadar bahwa sebagai bangsa Indonesia yang memiliki jati diri dan harus diwujudkan dalam pergaulan hidup sehari-hari. Untuk menunjukkan identitas bangsa yang lebih bermartabat dan berbudaya tinggi. Keterbukaan ideologi Pancasila ditujukan sebagai pandangan hidup bangsa mengharuskan kita untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila ke dalam sikap dan perilaku nyata, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berfungsi sekaligus baik sebagai dasar maupun tujuan atau cita-cita bangsa. Lalu, apa sih maksud dari konsep negara Pancasila? Dan apa makna dari Pancasila sebagai ideologi terbuka? Nah, untuk mengetahui jawaban tersebut, marilah kita perhatikan dengan baik penjelasan yang akan dijelaskan oleh presentator pertama. Untuk Nando, dipersilahkan. Baik, di sini saya Nando Pratama akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Kehadiran negara bagi warganya merupakan wujud wadah politik bagi seluruh warganya yang berkeinginan untuk mendapatkan kehidupan yang terbaik. Indonesia merupakan negara yang dikenal sebagai negara yang gema ripah lojinawi atau yang memiliki arti adil dan makmur. Pembentukan negara ini ditujukan sebagai alat politik guna untuk mencapai tujuan masyarakat politik yang terbaik, serta bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan yang dimana rakyat dapat mendapatkan keinginannya dengan maksimal. Indonesia membutuhkan daya dukung berupa ideologi bangsa. Ideologi tersebut berupa Pancasila. Ideologi Pancasila memiliki 5 sila, yakni sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan berkaca pada tujuan penting tersebut, Indonesia berupaya untuk mencapai kemakmuran bersama atau kebaikan bersama. Undang-Undang Dasar 1945 juga telah memuat amanat terkait tujuan negara Indonesia yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dengan berdasar kepada 5 sila Pancasila. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara berperan dalam menjamin bahwa tujuan negara Indonesia dapat tercapai. Indonesia dalam penyelenggaraannya harus dilandasi oleh ideologi bangsa. Pancasila sebagai ideologi merujuk pada 5 sila sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sila ketuhanan yang Maha Esa menjadi landasan politik dan hukum berbasis moral agama.
Sila kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi landasan politik hukum untuk saling menghargai dan melindungi HAM atau hak asasi manusia dan non-diskriminatif. Sila persatuan Indonesia menjadi landasan politik dan hukum untuk mempersatukan seluruh unsur bangsa yang ada di negara Republik Indonesia. Sila yang keempat yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menjadi landasan politik dan hukum dalam meletakkan kekuasaan berada di tangan rakyat dengan bersifat demokratif. Dan yang terakhir, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi landasan politik dan hukum untuk berkeadilan sehingga rakyat masyarakat yang lemah secara sosial dan ekonomi dapat memiliki hidup yang layak dan tidak ditindas dengan mereka yang kuat atau mereka yang memiliki pangkat yang lebih tinggi dan ekonomi yang lebih mampu dari mereka. Sekian dari saya mengenai Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Terima kasih. Perkenalkan, saya Selviana Fanza selaku sebagai presentator kedua di presentasi kali ini. Di sini saya akan menjelaskan konsep negara Pancasila. Pancasila adalah dasar negara tetapi sekaligus sebagai ideologi negara dan sumber hukum negara Indonesia. Konsep dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Itu artinya Pancasila dijadikan sebagai dasar dari penyelenggaraan kehidupan bernegara bagi negara Republik Indonesia, termasuk mengatur nilai kehidupan dan jalannya pemerintahan. Nilai Pancasila menjadi kerangka acuan pada nilai bernegara. Ini pula yang menjadi konsep negara Indonesia. Dengan meletakkan Pancasila sebagai acuan, maka implementasi atau penerapan Pancasila itu tersendiri dapat lebih terlihat ketika praktik bernegara yang terwujud dalam pengambilan kebijakan-kebijakan politik dan penerapannya. Pada tahun 1950 sampai 1959, Pancasila mengalami penyimpangan dalam implementasinya. Implementasi Pancasila tersebut mengarah pada ideologi liberal. Kondisi ini berlangsung karena tuntutan asing di masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kini Pancasila ikut hadir untuk merumuskan konsep keadilan dalam kehidupan dan berperilaku ekonomi yang berlangsung dalam masyarakat. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Mengenai bentuk pemerintahan yang dipilih dalam rangkai Undang-Undang Dasar 1945. Negara merupakan lembaga tertinggi dalam masyarakat atau bangsa yang merupakan wadah bagi masyarakat untuk mendapatkan kesejahteraan dan keadilan secara utuh ataupun secara umum. Sebuah negara harus memiliki unsur pokok yaitu seperti wilayah, rakyat, dan pemerintahan di luar maupun di dalam, kemudian mendapatkan pengakuan secara internasional. Nah, yang dimaksud oleh wilayah itu untuk mendirikan suatu negara dengan kedaulatan penuh diperlukan wilayah yang terdiri atas darat, lautan, dan udara sebagai satu kesatuan bentuknya suatu negara, dan wilayah negara itulah rakyat akan menjalani kehidupan sebagai warga negara dan pemerintah akan melaksanakan fungsinya. Yang kedua itu ada rakyat diperlukan karena adanya kumpulan orang-orang yang tinggal di negara tersebut dan dipersatukan oleh suatu perasaan. Tanpa adanya orang sebagai rakyat pada suatu negara, maka pemerintah tidak akan berjalan. Maka kalau di suatu negara tidak ada rakyat, itu tidak akan berjalan gitu. Nah, yang ketiga itu ada pemerintahan. Baik di luar maupun di dalam disusun karena penyelenggaraan negara seperti lembaga yudikatif, lembaga legislatif, dan lembaga eksekutif dan lain-lainnya sebagaimana untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan yang berkedaulatan.
Nah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang bentuk konsep negara Pancasila. Yang pertama itu ada dalam berperilaku politik. Pancasila bukan hanya menjadi sumber deviasi ataupun peraturan perundang-undangan, melainkan juga sebagai sumber moralitas, yang dimana merupakan standar berperilaku yang memungkinkan setiap orang itu untuk dapat mengacu pada sanksi-sanksi masyarakat terkait perilaku yang benar dan dapat diterima gitu oleh lingkungan sekitar. Dan moralitas dalam hal ini adalah penataan hubungan dengan legitimasi kekuasaan, hukum, dan juga aneka kebijakan lainnya dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Keberadaan Pancasila kini juga penting untuk mewujudkan cita-cita nasional demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Dan yang kedua itu ada aspek kehidupan ekonomi. Dinyatakan bahwa keadilan sosial menjadi simpul dari dimensi dan aspek ide yang menjadi pijakan bagi kehidupan atau perilaku ekonomi jika dirunut dari sila pertama hingga sila keempat, berujung untuk menghasilkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila kini juga hadir untuk merumuskan konsep keadilan dalam kehidupan dan perilaku ekonomi yang berlangsung dalam masyarakat. Dan yang kedua itu ada perlindungan kepada konsumen, diwujudkan bahwa hubungan yang adil dan seimbang dari berbagai pihak termasuk konsumen, pengusaha, juga pemerintah. Perlindungan konsumen telah menjadi regulasi penting terhadap kegiatan ekonomi. Undang-undang perlindungan konsumen kini juga menunjukkan bagaimana menyelesaikan masalah manusia secara adil yang merupakan harapan dari semua orang. Terima kasih Selvi atas pemaparannya. Selanjutnya kita ke materi ketiga yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Baik, saya akan membawakan materi yang berjudul Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, dari kalian pasti udah tahu kan, apa itu Pancasila? Tapi ada nggak sih yang tahu arti dari ideologi? Jadi, ideologi ini merupakan istilah yang berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu idea dan logi. Idea artinya melihat, dan logi berasal dari logos yang berarti pengetahuan atau teori. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa ideologi adalah hasil penemuan dalam pikiran yang berupa pengetahuan atau teori. Ideologi dapat diartikan pula sebagai suatu kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas, pendapat, atau kejadian yang memberikan arah tujuan kelangsungan hidup. Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah Pancasila merupakan ideologi yang mampu berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika internal tanpa pengubahan nilai dasarnya. Yang penerapannya dalam bentuk pola pikir yang dinamis dan konseptual dalam dunia modern dan tidak bersifat kaku atau tertutup. Nah, Pancasila ini sebagai suatu ideologi yang bersifat terbuka memiliki beberapa dimensi nih. Nah, dimensi-dimensi tersebut akan dijelaskan langsung oleh Noval sebagai presentator keempat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Hermayadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 dimensi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang pertama itu ada dimensi idealistis. Dimensi idealistis adalah nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang sifatnya sistematis, rasional, dan menyeluruh, yaitu hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Di antaranya nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Yang kedua ada dimensi normatif. Dimensi normatif adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma, sebagaimana terkandung dalam norma-norma kenegaraan. Yang ketiga, dimensi realistis. Dimensi realistis adalah suatu ideologis yang harus mencerminkan realitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka. Untuk menjadi ideologi terbuka, Pancasila ini harus mencakup dalam 3 hal berikut ini. Yang pertama, ada nilai dasar. Nilai dasar merupakan sebuah nilai-nilai yang mendasar yang biasanya itu tetap dan tidak berubah, dan ini terdapat dalam isi kelima sila dalam Pancasila. Yang kedua itu ada nilai instrumental.
Nilai instrumental adalah nilai-nilai dasar yang dijelaskan secara lebih luas seperti di dalam Undang-Undang 1945 atau undang-undang lainnya. Tujuannya supaya masyarakat ini lebih memahami maksud dari tujuan nilai-nilai dasar. Yang ketiga, nilai praktis. Nilai praktis itu maksudnya adalah nilai-nilai yang dilaksanakan di kehidupan sehari-hari, baik di masyarakat, berbangsa, dan negara. Contohnya tuh kayak contoh nilai praktis tuh kayak seperti menghormatin orang yang lebih tua, gotong royong, terus sama kerukunan. Ini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang dapat mewujudkan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang pertama ada pengamalan Pancasila. Pengamalan Pancasila ini bisa secara objektif atau subjektif. Kalau secara subjektif itu pengamalan Pancasila berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi, dan seluruh aturan perundang-undangan di bawahnya. Sedangkan pengamalan Pancasila secara objektif yaitu pengamalan berdasarkan tafsir tingkah laku dan moral yang dilakukan tiap-tiap warga negara. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi terbuka merupakan bagian dari pengamalan Pancasila agar lebih mudah diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ini ada memperkokoh kesadaran akan nilai-nilai Pancasila yang abadi. Dengan menjadikan Pancasila sebagai ideologi terbuka, generasi selanjutnya akan menyadari bahwa nilai-nilai Pancasila itu abadi. Nilai-nilainya dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, dengan tentu saja tidak mengambil hal negatif dari luar. Dengan membuka diri terhadap pengaruh dari luar akan memperkokoh kesadaran akan nilai-nilai Pancasila yang abadi. Terus yang ketiga ada dinamika masyarakat yang berkembang pesat. Masyarakat dunia terus berkembang dengan pesat, apalagi dengan berkembangnya teknologi informasi. Orang tidak membutuhkan waktu yang lama atau pergi ke suatu tempat untuk mendapatkan berita dari belahan dunia lain. Akibatnya, perubahan atau dinamika masyarakat Indonesia juga berkembang pesat. Oleh karena itu, diharapkan ideologi Pancasila yang bersikap terbuka dapat membuka diri dan menerima hal-hal baik yang berasal dari luar negeri dan meninggalkan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai leluhurnya. Perkenalkan, saya Anis ingin mempresentasikan mengenai batasan-batasan ideologi terbuka serta faktor pendorong keterbukaan ideologi Pancasila. Kalau ideologi Pancasila itu terlalu terbuka kan mungkin Pancasila nggak bisa membendung arus globalisasi, baik dampak positif maupun dampak negatifnya. Maka dari itu, terdapat batasan-batasan dalam ideologi Pancasila. Yang pertama ini harus ada kestabilan yang kondusif di negara Indonesia, baik di bidang sosial budaya, politik, pemerintahan, dan lainnya. Hal itu tuh agar upaya pemerintahan untuk menjalankan sebuah negara itu tetap berjalan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua itu larangan terhadap ideologi Marxisme, Leninisme, dan komunisme. Perlu diketahui juga bahwa ketiga ideologi tersebut itu bertentangan dengan ideologi Pancasila. Ideologi Marxisme ini dilarang sebab dalam paham tersebut terdapat syarat yang bermuatan akan ateisme yang berlawanan dengan sila pertama. Kemudian ada ideologi Leninisme yang dilarang. Ideologi Leninisme ini lebih menekankan pada pencapaian demokrasi langsung oleh pihak pediktatoran proletariat dan dianggap awal dari paham sosialisme. Sementara ideologi komunisme ini dilarang karena justru menghendaki pada penghapusan hak milik perseorangan. Yang ketiga itu mencegah berkembangnya paham liberal. Paham liberal ini adalah pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak itu menjadi nilai politik yang utama. Tentu saja nih, paham ini tuh bertentangan dengan nilai Pancasila. Yang kelima itu larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat. Maksudnya nih, apabila terdapat pandangan atau pemahaman yang datang tapi malah melampaui batas kewajaran serta bertentangan pada hukum yang telah berlaku itu harus dilarang supaya tidak berkembang lebih pesat.
Dan yang keenam ini, penciptaan norma-norma baru harus melalui konsensus. Konsensus ini mengacu pada upaya menghasilkan dan menjadikan sebuah kesepakatan yang disetujui secara bersama-sama setelah melalui adanya perdebatan dan penelitian. Selanjutnya nih, apa sih faktor-faktor yang mendorong ideologi Pancasila? Berikut ini akan saya jelaskan. Yang pertama itu kenyataan dalam proses pembangunan nasional dan dinamika masyarakat yang berkembang secara pesat. Dan yang kedua ini kenyataan menunjukkan bahwa bangkrutnya ideologi yang tertutup dan beku itu dikarenakan cenderung meredupkan perkembangan dirinya. Yang ketiga, pengalaman sejarah politik kita di masa lampau. Dan yang keempat ini, tekad untuk memperkokoh kesadaran akan nilai-nilai dasar Pancasila yang bersifat abadi dan hasrat mengembangkan secara kreatif dan dinamis dalam rangka mencapai tujuan nasional. Nah, dari keempat faktor tersebut nih dapat disimpulkan bahwa keterbukaan ideologi Pancasila yang paling utama itu ditujukan dalam penerapannya yang berbentuk pola pikir yang dinamis dan konseptual dalam dunia modern. Sekian untuk presentasi saya kali ini dan terima kasih bagi yang sudah memperhatikan. Baiklah, selesai sudah pemaparan materi yang telah dijelaskan oleh kelima presentator kami, termasuk saya sendiri. Sebelum saya tutup presentasi kali ini, izinkan saya untuk menyimpulkan materi makalah kami bahwa faktor yang mendorong pemikiran mengenai keterbukaan ideologi Pancasila adalah kenyataan dalam proses pembangunan nasional dan dinamika masyarakat yang berkembang secara cepat. Kenyataan menunjukkan bahwa bangkrutnya ideologi yang tertutup dan beku dikarenakan cenderung meredupkan perkembangan dirinya. Pengalaman sejarah politik kita di masa lampau, serta tekad untuk memperkokoh kesadaran akan nilai dasar Pancasila yang bersifat abadi dan hasrat mengembangkan secara kreatif dan dinamis dalam rangka mencapai tujuan nasional. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok 4. Saya mewakili kelompok saya mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan kami dan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah memperhatikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.